Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Haleluya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Biarlah pagi ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan baru yang Tuhan berikan, buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah kami pagi ini Tuhan, melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, melepaskan kami, membebaskan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin jam ibadah pagi ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan karena segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak untuk pujian dan penyembahan kami Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak puja. Kami bersorak
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah pergi dari kehidupan kami. Engkau selalu ada menyertai kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus penuhi kami. Pagi ini kami buka hati untuk jamahan-Mu Roh Kudus. Penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang kudus penuhiku. Amin. Mengalir dalamku. Jiwaku tak
Rasa syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Tuhan mengampuni segala dosa, kesalahan dan kelemahan kami. Biar Tuhan membangkitkan roh kami ya Bapa, supaya kami boleh selalu mengandalkan Tuhan. Sementara kami menantikan kedatangan Engkau yang kedua kali, kami perlu mempersiapkan diri, khususnya dalam bulan misi ini Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih urapan-Mu atas kami semuanya, dan kami buka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Saudara, hari-hari ini adalah sebetulnya hari-hari persiapan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di samping itu, saudara, maka bulan ini adalah bulan PI dan misi. Artinya jemaat Tuhan harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, untuk itulah saudara, mari kita akan sama-sama membuka ayat kita, ayat Alkitab. Ayat ini sudah tentu adalah ayat yang sudah memenuhi catatan-catatan saudara, tetapi biarlah pada pagi hari ini kita akan melihat kembali saudara di dalam Roma pasal yang ke-12. Saya ingin membacakan ayat 1 dan 2. Ini berkata demikian. Berhubungan dengan menyambut kedatangan Tuhan dan misi kita, saudara. Maka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 itu berkata begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, bukan saja mempersembahkan uang kita, tenaga kita, pikiran kita, tapi firman Tuhan ini lebih spesifik lagi, saudara, yaitu mempersembahkan tubuhmu, seluruh keberadaan kita ini, tubuh kita, ya, sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini selama kita masih hidup. Karena ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita perlu mempersembahkan tubuh kita, yaitu persembahan yang hidup. Tapi bukan sekedar hidup. Firman Tuhan berkata yang kudus, suci, karena Tuhan itu adalah suci, kudus. Jadi tubuh kita harus sinkron dengan Tuhan, ya. Tubuh kita harus kudus.
dan yang berkenan kepada Allah. Jadi 3 ya. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan ya kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan sekedar kita duduk bersama-sama di tempat ini memuji memuliakan Tuhan. Memang itu juga adalah ibadah. Tapi ibadah ini harus kita sertai, saudara, dengan mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, ibadah yang sejati itu syaratnya 3, yaitu persembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ya, bukan sekedar jadi Kristen, tetapi justru kekristenan yang disertai dengan pengorbanan tubuh yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini sebetulnya sudah dikuasai oleh tatanan iblis. Ya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, ya, membunuh, membinasakan. Itu tatanan dunia, iblis. Ya. Jadi kehadiran iblis dalam dunia ini hanyalah untuk membunuh, saudara, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi yang dipikir itu adalah membunuh, membinasakan, mencuri, pokoknya yang jelek-jelek. Ya. Saudara, itu sebabnya kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan dalam cara kita berpikir. Kita tidak boleh berpikir, saudara, seperti dunia ini, tetapi kita harus berpikir seperti Kristus berpikir. Itu sebabnya kalau kita baca Filipi 2 ayat yang kelima itu, hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Jadi saudara, yang diubah dalam hidup kita ini, saudara, adalah pembaharuan budimu, cara kita berpikir, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pikiran kita ini selalu akan memikirkan, apa sih kehendak Allah dalam hidupku, apa sih yang baik, yang berkenan kepada Allah dalam hidupku. Itu terus menerus, saudara, kita pikirkan sedemikian rupa, sehingga kita bisa mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kenapa tubuh kita ini harus kita persembahkan kepada Tuhan? Dalam Matius pasal 26 ayat 41 di sana dikatakan, roh itu penurut. Jadi kita ini punya roh di dalam batiniah kita ini. Itu sangat taat, saudara. Ya, taat. Karena memang roh kita ini adalah penurut. Tapi roh kita ini, saudara, dibungkus dengan daging kita ini. Ya, dengan tubuh kita ini. Maka Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Selalu bertentangan, saudara, kehendak roh dan kehendak daging. Jadi roh kita ini penurut. Makanya lagi kita senang, saudara, kadang-kala orang, aku mau setia kepada Tuhan sampai mati. Betul ya? Tapi kalau susah, aduh, ikut Tuhan susah ya. Saudara. Jadi saudara, roh itu dibungkus dengan keadaan tubuh ini, saudara. Makanya saudara, firman Tuhan tadi berkata, persembahkanlah tubuhmu yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Caranya bagaimana, saudara? Mari kita akan membuka dahulu dalam Roma pasal 6, saudara. Roma pasal 6 ayat 12. Ayat 12 berkata demikian. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jadi dosa itu tidak boleh lagi berkuasa, saudara, atas tubuh kita yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya. Dalam ayat yang lainnya, saudara, dalam buku yang lainnya dikatakan matikan. Jadi kehendak daging, keinginan daging itu harus dimatikan supaya keinginannya tidak menguasai dalam kehidupan kita. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tangan kita, kaki kita, penciuman kita, mulut kita, pikiran kita, seluruh anggota kita ini, saudara, jangan lagi, saudara, dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi tangan kita, kaki kita, hidung kita, telinga kita, penciuman kita, mata kita, itu harus kita serahkan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia itu kuat sekali, saudara. Makanya kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ini sebetulnya, saudara, yang hal perlu kita pikirkan. Kita perlu mempersembahkan tubuh kita ini sebagai senjata kebenaran, ya, senjata kebenaran. Nah, untuk itu, saudara, ketika kita pergi ke gereja, kita bukan sekedar dilihat oleh satu dengan yang lainnya, dinilai oleh sang pendeta atau dinilai oleh satu dengan yang lainnya, tetapi ada sesuatu yang harus ada dalam hidup kita. Untuk apa saya bergereja? Ya, yaitu, saudara, perlu cari Tuhan. Ini sebetulnya bergereja. Ya. Di dalam Amos pasal yang ke-5, saudara, ini yang ingin saya tekankan lagi juga. Dalam perjanjian lama, Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, ini berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi datang ke gereja itu cari Tuhan, bukan cari berkat-berkatnya, ya, tetapi cari Tuhan. Kalau engkau bertemu dengan Tuhan, engkau akan hidup. Kalau engkau bertemu dengan Tuhan, saudara, maka Tuhan pun akan memberkati dalam hidup saudara. Janganlah kamu mencari Betel. Betel itu adalah tempat pertemuan Yakub dengan Tuhan. Betel itu artinya rumah Allah. Ya, tapi ini berbicaranya tempat. Apa artinya tempat tanpa kehadiran Tuhan? Itu tidak ada artinya apa-apa. Apa artinya ikan tanpa air? Ikan tanpa air itu tidak ada artinya apa-apa. Ikan itu akan mati tanpa air. Demikian juga pohon-pohonan tanpa tanah itu juga akan mati. Demikian juga saya dan saudara-saudara sekalian tanpa Tuhan itu akan mati. Dengan sendirinya akan mati. Ya. Makanya firman Tuhan ini berkata,
carilah aku, maka engkau akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini kuncinya di sini. Ya, jadi kita pergi bergereja ini sebetulnya fokusnya cari Tuhan. Ini yang dituliskan Matius pasal 6 ayat 33 itu sebetulnya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan mencari tambahannya, tetapi mencari yang utama. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, baru ditambahkan sekaliannya. Yang kadang-kala saudara orang berkata, aduh saya belum bisa bergereja ini dan lain sebagainya. Apa susahnya? Jadi sebetulnya saudara dalam hidup kita keseharian kita itu adalah cari Tuhan. Khususnya dalam pandemi corona ini saudara, yang perlu kita jaga itu hati kita selalu cari Tuhan ini sebetulnya. Ya. Jangan saudara pikir saudara sekarang ini ada peraturan umur yang 60 ke atas tidak boleh bergereja, umur 12 tahun ke bawah tidak boleh bergereja. Itu artinya saudara peraturan pemerintah karena umur-umur yang kayak gitu tuh sangat riskan. Tetapi walaupun tidak bergereja, hati kita ini tetap mencari Tuhan di rumah. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Dia maha hadir, Dia maha tahu dimanapun kita ada. Kita mencari Tuhan, pasti kita ketemu. Kenapa? Karena kehadiran Allah itu ada di mana-mana. Jangan langsung saudara kita, ya udahlah sekarang ini bergereja ya. Oke, enggak bergereja enggak apa-apa. Itu akan membuat saudara suasana roh kita ini nanti akan saudara suam. Ya, akan menjadi suam. Yang kita pelihara adalah roh kita harus tetap menyala-nyala melayani Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ini sebetulnya yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita, saudara. Makanya di dalam Amos tadi saudara berkata, carilah Tuhan. Itu kuncinya. Carilah Tuhan. Dimanapun juga berada, ya, carilah Tuhan. Ya. Maka ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria, dia berkata, engkau akan beribadah bukan di Gunung Goresim, bukan juga di Yerusalem. Jadi kita tidak fokus pada tempat, saudara. Ya, kita tidak fokus pada tempat, tetapi fokus kita adalah Tuhan. Bukan di Goresim, bukan di Yerusalem, tetapi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh adanya, dan setiap orang yang menyembah Dia perlu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Makanya dalam kekristenan saudara tidak ada namanya pengantar. Saudara boleh pasang salib di rumah, tetapi salib itu tidak ada artinya apa-apa tanpa ada pengertian bahwa Kristus Yesus Tuhan telah mati di salib untuk dosa-dosaku, dan Dia telah bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi Tuhan itu roh, tidak berwujud. Ya, artinya roh kita ini saudara yang telah diubah oleh Tuhan, saudara, kita perlu mencari Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara Filipi pasal yang keempat itu ayat yang sangat keren. Mari kita akan baca Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya, carilah Tuhan. Kenapa, saudara? Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 itu berkata begini.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Ini merubah cara berpikir tadi. Di dunia ini ada yang benar, ada yang salah. Tapi yang kita pikir itu yang benar. Ya. Kalau kita memikirkan yang salah, memikirkan diri kita yang salah, kita akan menjadi lemah. Kalau kita melihat kesalahan orang, kita juga menjadi lemah. Malahan kita akan menjadi hakim. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Jadi pemikiran-pemikiran ini saudara harus dipenuhi dalam pemikiran-pemikiran yang benar. Usaha yang benar, bekerja yang benar, membangun rumah tangga yang benar, saudara mengajarkan anak-anak dengan benar, saudara mendidik dengan benar. Itu apa yang benar, itu yang harus kita pikirkan. Jadi itu harus menjadi patron dalam hidup kita, saudara. Jadi garis tengah. Jadi ketika pikiran kita, saudara, mulai menyeleweng, saudara, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, kita harus tarik kembali ke tengah. Supaya pemikiran kita selalu benar. Itu pergumulan. Jadi pergumulan peperangan hidup kita yang paling dasar itu dalam pemikiran kita. Ya. Jadi ketika kita memikirkan yang benar, pasti kita akan berperilaku benar. Kita akan berkata benar. Kita akan bertindak benar. Kenapa? Karena seluruh pikiran kita ini memikirkan yang benar. Ya, yang kedua, semua yang mulia. Jangan yang najis. Jangan yang jelek-jelek, tapi yang mulia, yang mulia-mulia. Saudara, apa itu yang mulia, yang mulia? Saudara, artinya memikirkan, wah, Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia. Ketika didatangi orang berdosa, dia memberi pengampunan. Ketika didatangi orang sakit, dia menyembuhkan. Saudara, itu Tuhan. Saudara, Tuhan itu mulia. Bahkan ketika dia mati di kayu salib pun, saudara, di dalam penderitaan yang begitu hebat, saudara, dia berkata kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus itu pikirannya mulia begitu, saudara. Walaupun dihujat, walaupun disalibkan, dianiaya, tetapi dari mulut Yesus, saudara, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Jangan ada kebencian, jangan ada kegeraman, saudara, jangan ada iri, jangan ada ini. Pokoknya yang mulia-mulia itu yang harus kita masukkan dalam pemikiran-pemikiran kita. Semua yang adil. Ya, adilnya Tuhan dengan adilnya dunia ini beda. Satu contoh yang paling praktis, saudara, kalau saudara punya anak 5, A, B, C, D, saudara. Kalau saudara beli baju, kalau adil maksudnya gimana? Bajunya sama, warnanya boleh sama, tapi gedenya enggak boleh sama. Kalau saudara membelikan anak saudara yang pertama badannya besar, saudara beli baju yang besar. Tetapi adiknya yang paling kecil, karena ini adil, belikan juga baju yang besar. Itu namanya enggak adil. Saudara. Ya. Jadi keadilan Tuhan, saudara, itu akan diukur dengan keadaan-keadaan dalam setiap itu. Kita adil, yang adil itu yang kita pikirkan, saudara. Semua yang suci, ya. Suci itu, saudara, ada terpisah dari keadaan-keadaan dunia. Itu yang suci yang kita pikirkan, ya. Semua yang manis, yang pahit-pahit jangan dipikirkan. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat kepadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Jadi kalau pemikiran-pemikiran kita ini semuanya lurus, saudara,
itu akan membuat hati ini damai, sejahtera. Tapi kalau pikiran kita sudah menyeleweng, pikiran kita bengkok, pikiran kita berbelat-belit, pikiran kita tidak jujur, saudara, itu yang akan membuat hati kita menjadi gelisah. Tidak ada damai sejahtera. Itu yang Roma pasal 12 ayat yang kedua tadi, saudara, yaitu janganlah engkau menyerupai dunia, tetapi biarlah engkau mengalami pembaharuan dalam budi untuk mengerti kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebetulnya kehidupan kita keseharian seperti itu. Memang gak mudah. Gak mudah. Karena mata kita ini kadang-kadang cenderung ke dalam sesuatu yang gak baik. Betul ya? Saudara, apalagi berita-berita sekarang ini, saudara, luar biasa. Ya. Nah, untuk itulah, saudara, kita perlu mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Makanya Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 itu berkata, saudara, kita harus mencari Tuhan dengan iman, dengan percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu maha hadir. Allah itu tidak pernah tinggalkan kita. Allah kita itu tidak pernah membiarkan kita. Dan Allah itu, saudara, akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yaitu dengan percaya. Ya. Inilah kesempatan-kesempatan yang baik, saudara. Tidak ada kesempatan-kesempatan yang lain lagi. Itu sebabnya, saudara, saya mengharapkan saudara sekalian yang suaminya belum aktif bergereja, ajaklah. Ya, jangan engkau diamkan. Ajaklah anak-anak, ya saudara, tegurlah, ya supaya cari Tuhan. Ya saudara, itu saja, saudara. Saya 2 hari ini, saudara, badan saya ini luar biasa, ngilunya itu luar biasa. Sampai saya mendengar Opung Yohana masuk rumah sakit, saudara, nggak bisa tengok, saudara. Waduh, badannya 2 hari saya tidak bisa tidur, gelisah luar biasa. Ya, saudara, tapi saya bersyukur karena ketika Tuhan beri kesempatan untuk percaya kepada Tuhan, saya menerima, percaya kepada Tuhan. Apa arti hidup ini, saudara? Kalau orang itu sudah disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tidak bisa berbuat apa lagi, saudara. Tapi ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kita harus cari Tuhan, mengubah cara hidup kita, saudara, supaya kita menjadi berkat. Amin. Ya, supaya kita ini menjadi berkat. Menjadi berkat itu bukan sekedar kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi orang lain melihat perilaku kita, orang lain mendengar suara kita, orang lain, saudara, melihat apa yang kita lakukan, mereka menjadi senang. Saudara, itu juga sudah menjadi berkat, saudara. Ya. Jadi kehidupan kita ini memang, saudara, intinya harus menjadi berkat. Ya, makanya kalau Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 itu harus menjadi ayat kunci dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Kita harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Jangan kita menyerupai dunia ini, melainkan berubahlah dalam pembaharuan budi. Ini sangat penting. Pembaharuan budi itu sangat penting. Iman tanpa disertai dengan pembaharuan budi, nanti kayak Petrus. Ketika Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, menurut orang banyak saya ini siapa? Petrus berkata, Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia, Musa. Lah menurut engkau siapa sekarang aku ini? Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa. Sampai Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus. Karena bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapakku yang di surga.
Tapi tidak lama kemudian ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem. Di sana aku akan dianiaya, disengsarakan, bahkan dibunuh. Petrus menarik ke belakang. Itu tidak akan terjadi, Tuhan. Ya. Saudara, tapi Yesus berkata, hei iblis, mundurlah ke belakangku. Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kita melihat, saudara, Petrus belum lama dia mengakui engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang aniaya, sengsara, dan lain sebagainya, Petrus tidak mau. Makanya perubahan dalam cara berpikir, apa yang dipikirkan oleh Allah, itu juga yang harus kita pikirkan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya tadi sudah saya ucapkan kepada saudara dalam Kolose pasal 3, saudara, matikanlah. Jadi kehidupan yang lama ini perlu kita matikan. Karena itu akan menjadi rintangan dalam hidup kita untuk kita maju dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, matikan, saudara. Semuanya kita belajar, saya juga belajar, saudara. Itu pergumulan yang paling besar dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sebetulnya menjadi Kristen itu sudah tidak semudah apa yang kita pikirkan. Karena kekristenan itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Penyangkalan diri, pikul salib, kemudian mengikut Tuhan. Kalau kita tidak bisa seperti itu, saudara, kita bukan muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan itu harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan. Mengikut itu artinya mengikuti jejaknya Kristus. Ya. Saudara, ketika kita mengubah cara kita berpikir, terus pelan tapi pasti, mengarahkan pemikiran kita, pikir ini, saudara, yang suci, yang mulia, yang benar, yang kedengaran manis, saudara, nanti kita akan dipimpin ke sana. Saudara. Nah, itu sebabnya saudara dalam 1 Timotius pasal 6, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 berkata demikian. Satu Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Ini orang-orang yang berpikir seperti tadi, saudara, itu sudah disebut manusia Allah. Masih di dunia aja disebut manusia Allah. Ya. Jauhilah semuanya itu. Ayat di atasnya itu keinginan untuk menjadi kaya. Ini kadang-kala banyak orang terjebak di situ. Karena ingin punya uang banyak, ingin kaya, saudara, sehingga mereka membuat sepenuh waktu itu cari uang. Tuhannya dilupakan. Itu keinginan. Maka kalau Yakobus berkata, saudara, bahwa manusia jatuh dalam pencobaan karena terjerat oleh keinginannya. Kalau keinginan itu sudah dibuai akan membuahkan dosa. Dan dosa itu kalau sudah dibuai akan membuahkan maut. Jadi sebetulnya saudara di dalam dunia ini saudara kita perlu saudara membuang segala keinginan-keinginan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya saudara. Tapi saya yakin saudara kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Kekayaan itu Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Seperti tadi sudah saya ucapkan Matius 6 yang ketiga, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya ya manusia Allah, jauhilah semuanya, ya jauhi keinginan-keinginan daging. Kejarlah keadilan. Tadi dalam Filipi 4 tentang keadilan. Ibadah yang seperti tadi Roma 12 ayat 1. Ya. Kejarlah ibadah, kejarlah keadilan, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, dan kejarlah kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar
dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Wah, ini luar biasa. Ini harus kita kejar. Ya, jadi kalau kita mengejar keadilan, kita mengejar kebenaran, ibadah, kelemah lembutan, kesabaran, itu harta kekayaan yang tidak akan binasa. Ya, pastilah Tuhan itu akan berikan yang baik dan Tuhan juga akan memberkati dalam hidup kita. Intinya pada pagi hari ini saya ingin saudara, mari kita akan mengubah cara kita berpikir. Balik. Ya. Dunia berkata waktu adalah uang. Tetapi kita, waktu adalah cari Tuhan. Itu bukan berarti kita malas-malesan kemudian tidak bekerja. Tidak. Saya yakin ketika engkau cari Tuhan, Tuhan berikan pengharapan dan engkau juga akan bekerja dengan giat. Itu sudah tentu ada apa namanya saudara? Ada sesuatu yang mengikutinya ketika kita cari Tuhan. Bukankah Ibrani 11 ayat 1 berkata, saudara, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saudara, ayat yang terakhir yang ingin kita baca adalah Ibrani pasal 11. Kita akan meniru yang namanya Abraham, saudara. Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak, Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Kenapa dia tinggal di kemah? Ya, ini bukan berarti tidak boleh membangun. Tetapi ayat 10 berkata, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, ini iman kita, saudara. Ya, kita menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang teguh, yang kuat. Dunia ini, saudara, mudah berubah. Kemarin Bekasi dihamuk oleh puting beliung. Mana-mana. Sekarang kita harus waspada dan berjaga-jaga. Di dunia ini mudah berubah, saudara. Tetapi kita perlu menanti-nantikan kota yang berdasar. Yaitu kota yang teguh, kota yang tidak berubah. Itulah Yerusalem baru yang turun dari surga. Amin. Itulah pengharapan kita. Ya, untuk itu pada pagi hari ini, mari kita akan berpikir dalam daur ulang kita ini. Sudahkah kita memikirkan yang benar, yang suci, yang adil, yang mulia, dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan kita ini boleh berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita akan sama bangkit berdiri. Roh Kudus. Tadi lagu yang terakhir. Pagi ini kita akan berdoa untuk Opung Yohana, berdoa untuk Kohandi. Ya, saudara, mungkin ada di antara saudara yang ingin didoakan. Rohmu yang hidup
haleluya, haleluya. Beri kemampuan dan kekuatan untuk kami merubah diri kami dengan cara dalam pembaharuan budi, memikirkan hal-hal yang benar, memikirkan hal-hal yang suci, yang kudus, yang mulia, yang adil, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami boleh mempersembahkan tubuh kami, tubuh yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Tuhan menolong seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, supaya mereka menjadi saksi, supaya mereka menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami. Luruskan hati kami ya Bapa, sucikan kami ya Bapa, supaya kami berkenan di hati-Mu. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Mampukan mereka untuk hidup benar di hadirat Tuhan, dan Engkau memberkati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Peliharalah dalam kasih-Mu di tengah-tengah pergumulan melawan virus corona ini Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menjaga ketika mereka bekerja dan lain sebagainya. Limpahi dengan kasih karunia dan berkat-Mu ya Bapa. Berdoa untuk Opung Yohana ya Tuhan. Mari ya Bapa, ulurkan tangan kuasa-Mu. Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala penyakit ditolak dalam nama Yesus. Opung Yohana menjadi sehat kembali. Bersama-sama kami mencari Engkau. Demikian juga Kohanggi ya Tuhan, yang baru operasi di Tuhan langit-langit mulut. Kiranya Tuhan Engkau menjamah sehat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demikian juga anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan, hamba-Mu dalam pergumulan, baik istri, Tuhan, mari Engkau kami menolong, berikan kemampuan. Pelayan-pelayan Tuhan, Osa, Pamor, Solikin, Maria, Tuhan, Bu Angel, kiranya Engkau juga akan menyertai, memberkati, pakai mereka ya Bapa. Terima kasih, terpuji akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati pemerintah dan bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai ke RT RW, lingkungan kami, desa dan kota kami. Engkau memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya Gereja Bethel Indonesia. Kiranya Engkau juga memberkati. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang. Tuhan menjaga, melindungi, menghantar, dan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara, kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkati rumah tanggamu, diberkati segala usaha dan mata pencarianmu, diberkati pelayananmu, sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya sekarang pulanglah dengan rahmat dan anugerah dari Bapa Surgawi, kasih sayang dan pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya.